Halo adik-adik, kembali lagi di channel Sibelka, Simple Belajar Matematika. Nah adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perbandingan. Jadi perbandingan yang kita bahas di sini masih bersifat umum ya. Nanti di video berikutnya baru ke perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah adik-adik, perbandingan itu diberikan tanda titik dua. Jadi tanda perbandingan itu titik dua, atau bisa nanti tandanya per ya, atau kalau kakak tuliskan bisa gini, A berbanding B, atau bisa ditulis A per B. Jadi artinya sebenarnya sama, yaitu menyatakan suatu perbandingan. Nah adik-adik, yang dibandingkan di sini adalah besaran yang sama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ketika kita membandingkan, jangan membandingkan besaran yang berbeda. Misalkan tinggi badan adik-adik bandingkan dengan berat badan, itu jelas berbeda. Kalau mau membandingkan, bandingkanlah yang besarannya sama. Tinggi badan dengan tinggi badan, berat badan dengan berat badan, jarak dengan jarak, dan seterusnya. Itu baru bisa dibandingkan, walaupun nanti satuannya berbeda. Kalau satuannya berbeda, kita masih bisa menyamakannya. Kalau besarannya berbeda, nggak bisa ya. Nah itu di awal penjelasan kakak. Karena ini perbandingan materi perbandingan tergolong mudah, jadi kita langsung aja ke contohnya ya. Jadi kita menyelesaikan beberapa soal agar adik-adik paham tentang materi perbandingan. Oke, kita mulai. Nah soal nomor 1 adik-adik, berat badan Anton itu 32 kg, sedangkan berat badan Joni itu 56 kg. Tentukan perbandingan berat badan Anton dan berat badan Joni. Nah cara menuliskannya gini aja deh. Jadi berat badan Anton per berat badan Joni, ya kan, itu sama dengan, nah Anton tadi berat badannya kan ini 32 kilo, jadi 32 per, sedangkan Joni 56 kilo, jadi 56. Ini adik-adik sederhanakan, jadi perbandingan itu harus disederhanakan sampai paling sederhana. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 8 deh ya. Pembilangnya bagi 8, penyebutnya bagi 8. Jadi kita menghasilkan 32 bagi 8 itu adalah 4, 56 bagi 8 adalah 7. Masih bisa sederhanakan enggak? Tidak ya. Jadi jawabannya sudah ini sederhana. Jadi penulisannya boleh seperti ini, 4/7, atau lazimnya atau umumnya umur Anton, berat badan Anton berbanding berat badan Joni itu sama dengan 4/7. Nah seperti itu cara penulisan atau menyelesaikan soal perbandingan. Bagaimana? Ini yang dibandingkan besarannya sama ya, berat badan dan berat badan. Oke, kita coba ke soal berikutnya. Ya, ini soal yang kedua. Tinggi badan Septi adalah 140 cm dan tinggi badan Dinda itu 160 cm. Tentukan perbandingan tinggi badan Septi dan dengan Dinda. Jadi caranya sama kayak tadi. Jadi Septi berbanding berat badan tinggi badannya Septi berbanding tinggi badannya Dinda ya. Nah, sama dengan Septinya kan ini 140, Dindanya ini 160. Sederhanakan, nolnya kita coret ya. Habis itu sama-sama bagi berapa? Sama-sama bagi 2. Ini bagi 2, ini juga bagi 2. 14 bagi 2, 7. Sedangkan 16 bagi 2, 8. Ya, masih bisa sederhanakan? Tidak ya. Jadi tinggi badan Septi berbanding tinggi badan Dinda itu sama dengan 7/8. Selesai. Itu adik-adik ya. Nah kita lanjutkan ke soal nomor 3. Suatu larutan akan dibuat dari campuran cairan A dan cairan B.
komposisi dari cairan A dan B adalah 3:5. Jadi komposisinya gini, A berbanding B, cairan A berbanding B itu sama dengan 3:5. Jadi miliknya A adalah 3, miliknya B adalah 5. Itu diingat dulu. Dah? Jika akan dibuat larutan 40 ml, tentukan banyaknya cairan B yang diperlukan. Nah, larutan akan dibuat 40 ml. Jadi totalnya, ini total larutan yang akan dibuat itu yang ini 40 ml. Jadi yang ditanya adalah cairan B diperlukan berapa gitu. Nah, cara simpelnya gini deh. Kan ditanya B tuh. Jadi tulis gini. B per. Nah, sekarang yang diketahui kan totalnya. Berarti kalau total berarti di bawahnya ini adik perbandingannya adik tambahkan. Yang namanya total itu kan ditambah. Baru kalikan dengan yang diketahui 40. Dah? Maka adik-adik bisa tuliskan B-nya adalah 5 per A-nya 3 kan? 3 ditambah B-nya 5 kalikan dengan 40. Ya. Maka adik punya 5 per 8 kali 40 coret-coret. Jadi 40 bagi 8 berapa? 5 ya. Jadi 5 kali 5 25 ml. Gitu ya. Itu caranya. Jadi Kak ulangi. Kalau ditanya B berarti di atas ini B. Pokoknya di atas ini yang ditanya adik-adik tulis. Terus yang di bawah ini mengacu kepada yang diketahui. Yang diketahui kan totalnya. Berarti perbandingannya adik totalin atau tambahin. Nanti kalau diketahui di sini selisihnya, berarti di sini adik kurangi gitu. Itu aja sih intinya. Nanti kita coba soal yang berbeda, yang jenisnya kayak gitu. Jadi pengalinya adalah yang diketahui di sini. Sisanya Kak kira adik-adik pasti bisa. Oke, soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kak turunkan ini, Kak masukkan. Nah, ini soal nomor 4. Perbandingan banyak kucing dan anjing di tempat penampungan hewan adalah 5:7. Jadi banyak kucing berbanding banyak anjing itu sama dengan 5:7. Jadi kucingnya 5, anjingnya 7. Ingat dulu ya. Jadi depan, belakang gitu. Selanjutnya, jika selisih banyak kucing dan anjing adalah 8 ekor. Oke, ini tadi apa? Selisih. Ingat itu ya, selisihnya itu. Tentukan banyak anjing di tempat penampungan hewan tersebut. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah banyak anjing. Itu yang ditanya. Nah, caranya sama seperti tadi. Caranya gini. Yang ditanya kan anjing. Anjing sama dengan, nah, lihat perbandingan anjing. Adik-adik taruh di atas. Anjing yang mana? Nah, 7 kan? Jadi adik-adik taruh 7 per. Di bawah ini tergantung yang diketahui. Yang diketahui apa? Selisihnya. Berarti di bawah ini adik selisihkan. Selisihkan ini dengan ini. Berarti 7 dikurangi 5. Yang namanya selisih itu adik-adik harus kurangi. Yang mana dikurangi yang mana? Yang besar dikurangi yang kecil. Di sini kan 7-nya lebih besar. Jadi 7 dikurangi 5 gitu. Terus pengalinya ini yang diketahui di sini. 8. Nah, sama dengan 7 per 7 kurang 5 kan 2 kali 8. Coret-coret bagi 2 ini 4. 7 kali 4 berapa? 28. Jadi ada banyak anjing di penampungan hewan tersebut adalah 28 ekor anjing. Ya, adik-adik ya. Itu adanya banyak anjingnya yang ditanya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perbandingan usia Amir dan Tini. Oke. Usia Amir berbanding usia Tini. Itu adalah 7:4. Amirnya 7, Tininya 4. Jika usia Amir 28. Nah, ini siapa? Si Amir.
28. Maka tentukan usia Tini. Yang ditanya usia Tini berapa gitu. Sama kayak di atas ini. Jadi yang ditanya Tini. Jadi Tini sama dengan Tininya buat di sini. Yang ditanya buat Tini yang mana? Tini ini, berarti ini punya Tini. 4 per diketahui siapa? Amir yang diketahui kan. 28 ini siapa nih? Amir. Berarti di bawahnya itu harus Amir. Berarti Amir berapa? 7 kali ini 28. Adik coret sama-sama bagi 7, 1 ini dapat 4 kali 4 berapa? 16. Jadi jawabannya 16 tahun gitu ya. Sekali lagi, yang ditanya Tini, berarti di atas ini miliknya Tini pasang. Terus di bawah ini tergantung yang diketahui di sini. Diketahui di sini Amir, berarti di bawahnya ini miliknya Amir yang dipasang gitu ya. Pengalinya itu tergantung yang diketahui. Itu dia ya. Sama kayak gini. Yang ditanya apa? Anjing. Jadi di atas ini miliknya anjing. Miliknya anjing ini kan. Terus diketahui di sini apa? Selisih. Berarti di bawah ini adik selisihkan. Kurangi. Ini kurang ini. Terus kalinya kali yang diketahui. Oke, selesai dah. Itu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Itu soal-soal perbandingan. Kita lanjut. Nah, ini perbandingan juga Dek, tapi perbandingannya berkaitan dengan skala atau berkaitan dengan peta. Jadi ada rumus gini. S sama dengan JP per JS. Adik-adik tahu ini singkatan dari apa? Iya, betul. S itu adalah skala. Skala itu biasanya ada di peta ya. JP itu adalah jarak pada peta. Nah, jarak pada peta. Sedangkan JS adalah jarak sebenarnya. Nah, jika adik-adik belum hafal rumusnya, silakan dicatat dulu di buku catatan, nanti dihafalkan ya. Gampang kok ini ngapalinnya. S sama dengan JP per JS gitu. Dimana S yang skala, JP-nya jarak pada peta, sedangkan JS-nya jarak sebenarnya. Nah, seperti apa soal-soal berkaitan dengan perbandingan pada peta ini? Kita akan coba latihan soal. Ini di pause, adik-adik catat. Nanti dilanjutkan lagi ya. Oke, ini soalnya. Salah satu soalnya kita nanti akan bahas beberapa soal. Soal nomor 1. Jarak kota A dan kota B pada peta adalah 5 cm. Pada peta berarti kan JP-nya yang ketahui deh ya, 5 cm. Jarak sebenarnya kota A dan kota B adalah 10 kilo. Yang ini jarak sebenarnya berarti JS 10 km. Tadi di sini 5 cm. Maka tentukan skala. Yang ditanya skalanya berapa gitu. Nah, skala tadi rumusnya apa? S sama dengan JP per JS. Nah, ketika kita membandingkan ini JP dengan JS, satuannya harus sama ya. Di sini kan cm, sedangkan di sini kilometer. Nah, ubah kilometer ini menjadi cm, Adik. Jadi dari kilometer ke cm turun berapa, Adik? Ingat nggak? Tangga daripada pengukuran. Nah, ini Kak liatin. Tadi kan dia di sini di kilometer kan. Dia kan mau nyari cm, turunnya berapa nih? Coba 1 2 3 4 5 ya kan. Turun sekali itu artinya kali 10, turun 2 kali kali 100 dan seterusnya. Ini turun berapa kali tadi? 1 2 3 4 5, berarti kali 100.000 atau tambah aja nolnya 5. Kalau dia turun 5 kali tambah nolnya 5 gitu. Ini kan 10 tambah nolnya 5, 1 2 3 4 5, jadi dia cm ya, tambah nolnya 5 dari 10 gitu ya. Nah, sekarang kan satuannya udah sama, baru sekarang dimasukkan ke rumus. JP nya kan 5, sedangkan JS nya ini berapa? 10, nolnya tadi lagi 5 ya, 1 2 3 4 5 itu dia, 7 juta itu ya.
Nah, tinggal adik-adik sederhanakan. Ini Kak coret ya. Bagi 5 1, 10-nya ini bagi 5 dapat 2. Jadi 1/2, sisa nolnya lagi berapa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 200.000. Maka skala adik-adik bisa tuliskan 1 berbanding 200.000. Nah, gitu aja, Dek. Simple kan? Ya, simple sekali. Ya. Kalau belum paham, silakan di pause, diulang atau di back sedikit, dicoba lagi, di play ya. Nah, nomor 2. Sebuah peta mempunyai skala 1 berbanding 1 juta. Jadi skalanya ada di 1 berbanding 1 juta. 1 juta itu nolnya ada 6 ya. 1 juta. Tentukan jarak sebenarnya jika jarak pada peta ada 2 cm. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Gimana caranya, Kak? Sama aja, pakai rumus ini. JES sama dengan JP per JS gitu ya. S itu ini kan, adik tuliskan kayak gini, 1/1 juta. Itu cara nulis. Habis itu sama dengan JP 2/JS, enggak tahu tanya. Nah, yes. Lalu adik-adik kali silang. Nah, kali silang dia. 1 kali JS kan JS, sedangkan 2 kali 1 juta berapa? 2 kali 1 juta 2 juta kan, 2 juta. Jadi JS nya 2 juta cm. Nah, kalau ditanya adalah jarak sebenarnya, jadi ukurannya haruslah kilometer atau meter. Jadi karena ini nolnya banyak, jadikan dia meter ya, kilometer ya. Nah, ini kita kasih lihat lagi. Tadinya kan di senti, dia mau nyari kilometer, naiknya berapa? 1 2 3 4 5. Naik 5 kali berarti hilang nolnya 5 gitu. Kita hilangkan nolnya 5 ya. 1 2 3 4 5. Jadi sisanya adalah 20 km. Nah, itu ya. Itu untuk jarak sebenarnya. Oke, boleh di pause atau di back. Oke, kita ke soal nomor 4. Nomor 3 adik ya, maaf. Jarak kota A dan kota B adalah 80 km. Nah, kalau satuannya kilometer gitu, pastilah JS, dek. Jarak sebenarnya dia. Nah, jika kota A dan kota B digambar pada peta dengan skala 1, skalanya 1 berbanding 2 juta. 0 ada 6 ya. Jarak kedua kota tersebut pada peta adalah JP nya ditanya, dek. Jarak pada peta gitu ya. Gimana cara mencari JP? Sama ya, dek. Agar adik tidak banyak menghafal rumus, tulis rumusnya. S sama dengan JP per JS. Ini aja hafalin 1, jangan hafalin banyak-banyak, ntar bingung sendiri. S nya tuliskan bentuk per gini, 1 berbanding, kan boleh aja tulis 1 per kan. Di awal Kak katakan tadi, perbandingan boleh tanda titik 2, boleh juga per 2 juta. Sama dengan JP ditanya itu kosong, biarkan JP, JS nya 80 kilo. Nah, ini harus diubah menjadi cm dulu. Tadi kilometer, tadi nyari cm, turun berapa? Nih, Kak lihatin dah lagi nih. Turun berapa? 1 2 3 4 5. Turun 5, berarti nambah nolnya 5. Ingat, kalau turun nolnya nambah, kalau naik nolnya hilang ya. 80 tambah nolnya 5. 1 2 3 4 5 cm gitu ya. Jadi nolnya ini 8 juta jadinya. Berarti di sini 8 juta. 1 2 3 1 2 3 itu ya. Oke. Nah, yang di bawah ini boleh sederhanakan, di kanan dan di kiri sesama bawah boleh sederhanakan.
1 hilang, 2 hilang, 3 hilang, 4 hilang, 5 hilang, 6 hilang. Dah. 8 dan 2 nya boleh juga hilang. Nih, bagi 2 berapa? 4 ya. Ini bagi 2 1 gitu kan? Udah habis kan? Tinggal sekarang kali silang ke sini. 1 kali JP ya JP, sedangkan 1 kali 4 ya 4 cm. Nah, gitu aja deh. Nah, gampang kan? Iya, simple sekali. Si Belka memang simple. Ya. Nah, nomor 4 sekarang. Nih, soal terakhir nih, nomor 4. Diketahui skala sebuah gedung pencakar langit adalah 1 berbanding 900. Ini skalanya ada di 1 berbanding 900. Jika tinggi pada gambar sama aja tinggi pada peta ya, sama dengan 17 cm. Pokoknya kalau udah satuannya cm pasti JP ya. Maka tinggi gedung sebenarnya berapa meter? Udah dijadikan meter, jadi tanya JS. Tapi dalam bentuk meter ya, berapa? Rumusnya sama aja deh, S sama dengan JP per JS. S nya 1/900, ini kan 1 banding 900, JP nya 17 per JS. Ini JS nya. Nah, di sini kan nggak boleh sederhanakan nih, karena nggak bisa kali silang. 1 kali JS ya JS. Tinggal 17 kali 900 berapa? 17 kali 900, 17 kali 9 itu 3 sampai 6, 9 kali 1 9 tambah 6 9 tambah 6 15 ya. Nah, tambah 0 lagi 2. Oke, silahkan orek-orekkan. Ini masih satuan senti ya. Nah, kalau ditanya kan dalam satuan meter, jadi dari senti ke meter gimana? Senti jadi meter naik 1 2, naik 2 berarti hilang nolnya 2, coret hilang, jadi sisanya 153 meter ya. Nih, jadi 153 meter, hilang nolnya 2 kan. Oke adik-adik, itu pembahasan kita tentang perbandingan secara umum dan perbandingan pada peta. Nanti untuk video berikutnya kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, like dan komen apabila adik-adik masih kurang jelas atau kurang paham. Nanti kakak akan bantu di pembahasan atau kakak akan bantu apabila adik-adik mengalami kesulitan begitu ya. Oke, adik-adik sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.